Halo peserta didik kelas 11, selamat datang di pembelajaran fisika. Melalui podcast ini, kalian akan belajar melalui mendengarkan penjelasan, narasi fenomena, dan alur berpikir secara lisan. Pastikan kamu berada di tempat yang tenang, gunakan earphone atau handset agar suara terdengar jelas, dan ikuti pembelajaran ini secara berurutan. Pada episode ini, kita akan membahas perpindahan kalor, salah satu konsep penting dalam fisika yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas perpindahan kalor, mari kita ingat kembali apa itu kalor ya. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor terjadi karena adanya perbedaan suhu. Selama masih ada perbedaan suhu, kalor akan terus mengalir hingga tercapai keadaan setimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasakan efek kalor, misalnya saat memegang gelas berisi air panas, berada di dekat api unggun, atau merasakan hangatnya sinar matahari. Kalian pernah merasakan semua kejadian tersebut kan? Lalu, bagaimana sebenarnya kalor berpindah? Bayangkan kamu sedang mengaduk teh panas menggunakan sendok logam. Beberapa saat kemudian, kalian akan merasakan bahwa gagang sendok itu ikut terasa panas kan? Meskipun hanya ujung sendok yang menyentuh air panas tersebut. Nah, peristiwa ini disebut konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Artinya, partikel-partikel zat tidak berpindah tempat, tetapi hanya bergetar dan menyalurkan energi panas ke partikel di sekitarnya. Pada benda padat khususnya logam, perpindahan kalor terjadi lebih cepat karena adanya elektron bebas yang dapat membawa energi panas dengan sangat efisien. Itulah sebabnya logam disebut sebagai konduktor panas. Sebaliknya, bahan seperti kayu, plastik, dan karet sulit menghantarkan panas sehingga disebut isolator. Laju perpindahan kalor secara konduksi dapat dihitung dengan persamaan H sama dengan Q per T atau laju kalor konduksi sama dengan K atau konduktivitas termal bahan dikali dengan A atau luas permukaan dikali dengan delta T atau perubahan suhu per delta X atau tebal bahan. Atau bisa dicari dengan K dikali dengan A dikali dengan T panas dikurangi T dingin atau suhu panas dikurangi suhu dingin per delta X atau tebal bahan. Sehingga laju perpindahan kalor secara konduksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, luas permukaan penampang benda, perbedaan suhu, panjang benda, dan jenis bahan atau konduktivitas termal. Semakin besar nilai konduktivitas termal bahan atau nilai K, semakin baik bahan tersebut untuk menghantarkan panas. Nah, peristiwa perpindahan kalor secara konduksi ini ada di sekitar kita loh. Contohnya, sendok logam akan terasa panas saat digunakan untuk mengaduk minuman panas. Kemudian, gagang panci logam ikut panas saat memasak, atau setrika yang menghantarkan panas ke pakaian. Sekarang bayangkan air yang sedang dipanaskan di dalam panci. Jika kamu perhatikan, air di bagian bawah yang dipanaskan akan bergerak naik, sementara air yang lebih dingin bergerak turun. Peristiwa ini disebut konveksi. Nah, konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya. Perpindahan ini umumnya terjadi pada zat cair dan gas, yang secara bersama-sama disebut fluida. Ketika fluida dipanaskan, volumenya menguai sehingga massa jenisnya berkurang. Akibatnya, fluida panas menjadi lebih ringan dan bergerak ke atas, sedangkan fluida dingin yang lebih berat bergerak ke bawah. Konveksi ini dibedakan menjadi dua jenis. Ada konveksi alami yang terjadi tanpa bantuan alat, misalnya
pergerakan udara panas di atmosfer atau angin darat dan angin laut. Yang kedua ada konveksi paksa yang dibantu oleh alat. Misalnya kipas angin, pompa air, pendingin AC, dan lain-lain. Mencari laju perpindahan kalor secara konveksi dapat digunakan persamaan H atau Q per T sebagai laju kalor konveksi akan sama dengan H sebagai koefisien konveksi dikali dengan A sebagai luas permukaan yang bersentuhan dengan fluida dikali dengan delta T sebagai beda suhu antara benda dan fluida. Laju perpindahan kalor secara konveksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas permukaan, perbedaan suhu, dan koefisien perpindahan kalor. Di kehidupan sehari-hari, contoh konveksi dapat kita temukan pada gerakan naik turun air saat direbus, atau terjadinya angin laut dan angin darat, atau pada balon udara hingga balon udara bisa naik ke atas, dan cerobong asap pabrik. Oke, sekarang cobalah bayangkan kamu berdiri di bawah sinar matahari. Meskipun mataharinya berada sangat jauh dan ruang angkasa hampir kosong, panas matahari tetap bisa kamu rasakan, kan? Nah, peristiwa ini disebut radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Kalor berpindah dalam bentuk gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat melalui ruang hampa. Setiap benda sebenarnya memancarkan energi radiasi. Benda dengan permukaan hitam dan kusam menyerap dan memancarkan kalor lebih baik dibanding benda dengan permukaan putih dan mengkilap. Hal inilah yang menjelaskan mengapa pakaian berwarna gelap yang kita pakai akan terasa lebih panas saat berada di sinar matahari. Untuk menghitung besarnya laju kalor perpindahan kalor secara radiasi dapat digunakan dengan hukum Stefan-Boltzmann, di mana H sama dengan Q per T atau laju kalor radiasi akan sama dengan E atau emisivitas benda dikali dengan A atau luas permukaan benda dikali dengan sigma kecil atau konstanta Boltzmann dikali dengan T pangkat 4 atau suhu mutlak pangkat 4, di mana emisivitas bendanya itu adalah sekitar 0 atau sampai dengan 1. Sedangkan besarnya konstanta Boltzmann adalah 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 Weber meter pangkat minus 2 Kelvin pangkat minus 6 atau 1,380649 dikali dengan 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Nah, contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan pada panas matahari yang sampai ke bumi sehingga badan kita merasakan panasnya, atau saat kita menjemur pakaian, kemudian badan terasa hangat saat kita dekat dengan api unggun, atau pada microwave yang dapat mematangkan kue atau makanan secara merata karena radiasi dari microwave, atau panas dari lampu yang menghangatkan telur. Oke, sekarang mari kita terapkan konsep yang telah kita pelajari dari ketiga perpindahan kalor tadi. Bayangkan sebuah termos air panas. Termos dirancang agar panas di dalamnya tidak mudah berpindah ke lingkungan. Kemudian coba kita pikirkan, dinding termos itu akan menghambat konduksi dan ruang hampa di dalam termos akan mencegah konveksi. Lalu, lapisan mengkilap akan memantulkan radiasi. Dengan memahami mekanisme perpindahan kalor, kita dapat menjelaskan mengapa termos mampu menjaga suhu air tetap panas atau dingin dalam waktu lama. Inilah contoh bagaimana konsep fisika digunakan untuk memecahkan masalah nyata di kehidupan kita. Oke, sekian pembelajaran mengenai perpindahan kalor. Terima kasih.